Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menyambung kajian kita sore Az-Zariyat, surat yang ke-51. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-38 kalau tidak salah, halaman 522, ayat ke-38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi Musa idz arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala sahirun aw majnun fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Sampai di situ dulu. Setelah dalam ayat yang lalu Allah menyebutkan kisah tamu Nabi Ibrahim yang mampir ke tempat beliau untuk memberikan bisyarah, kabar gembira, bahwa istri beliau yang bernama Sarah akan melahirkan seorang anak. Setelah itu beliau bertanya kepada sang tamu, itu malaikat, apa urusan dan masalah, sampai mereka datang. Beritahulah bahwa mereka diutus ke negeri kaum Nabi Lut, kaum liwat, kaum homo, kaum gay, untuk menjungkir balikkan negeri itu, menghujani mereka dengan hujan batu, dan itulah siksa untuk mereka. Kemudian dalam ayat berikut ini dilanjutkan kisah mengenai umat-umat yang durhaka, umat-umat yang bangkang, dan akhir atau kesudahan apa yang mereka alami sebagai tasliyah, sebagai hiburan dan bujukan bagi Nabi agar beliau tidak merasa sendirian mengalami apa yang beliau alami daripada kaum beliau, kaum Quraisy. Nabi Muhammad kan mengalami berbagai macam perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan yang intinya memusuhi beliau, menentang, bahkan menzalimi, menyiksa, sampai puncaknya membunuh pengikut-pengikut beliau selama di Makkah. Berkaitan itu turunlah surat ini, bagaimana dulu nabi-nabi sebelum beliau pun mengalami hal yang sama, sehingga beliau tidak merasa seakan-akan beliau saja yang mengalami itu ketika menyampaikan dakwah, ketika menyeru, mengajak kaumnya masing-masing. Namanya tasliyah. Penutup ayatnya lampau berbunyi, wa tarakna fiha ayatan lilladina yakhafuna al'adabil alim. Dan tarakna, dan kami tinggalkan fiha, padanya, itu kami biarkan negeri itu
sebagai ayat, sebagai tanda lilladzina yakhafuna al-'adzabal alim, bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. Kata para ulama, negeri kaum Nabi Lut, negeri Sodom, ditinggalkan, dibiarkan seperti itu untuk menjadi tanda tentang kekuasaan Allah dan akibat kebangkang, kedurhakaan, penentangan, dan apa yang dialami oleh orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang homoseksual atau liwat atau gay. Namanya ayat. Akhir kesudahan kaumnya akan mengalami seperti itu, sebagai ayat, sebagai tanda. Tanda lilladzina, tanda bagi orang-orang yang yakhafuna, mereka itu takut. Kata-kata yakhafuna itu takut yang akan terus ada dalam diri mereka jika melihat, jika mempelajari, jika mengkaji apa akibat yang dialami oleh orang-orang seperti itu. Nah, orang yang rasa takut seperti itu menjadi ayat. Tapi bagi orang yang tidak ada rasa itu, yakhafuna al-'adzabal alim, tidak ada rasa takut kepada azab yang sangat pedih itu, ya negeri mereka dijungkir balik kan. Kan namanya kaum Mu'tafikah, kaum negerinya yang dijungkar balik kan. Dihujani dengan hujan batu, itu tanah yang dibakar panas. Bagi orang yang tidak ada rasa itu, ya aman-aman saja, walaupun mereka telah berkali-kali ke negeri itu. Jadi lebih diarahkan ini ayatnya bagi siapa? Tandanya bagi siapa? Lilladzina, bagi orang-orang yang yakhafuna. Yakhafu itu perasaan takutnya ada terus ketika melihat, ketika menyaksikan, ketika membaca, ketika mendengar, atau setiap kali membaca kisah kaum Nabi Lut Timur, yakhafuna. Karena kalimatnya terus menerus ya. Al-'adzabal alim, kepada adab yang sangat dahsyat seperti itu. Dan sungguh itu menjadi ibrah, pelajaran yang sangat berharga, karena mereka lah yang akan bisa mengambil faedah pelajaran. Sehingga sering kita dengar khatib-khatib membaca di khutbah, fa'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaranlah. Kalau orang awak ambil pelajaran karena sudah, ambil tua karena marah, ya i'tibar. I'tibar itu kan mengambil faedah, pelajaran, nasihat kepada yang telah berlalu. I'tibar, jadi fa'tabiru, maka ambillah pelajaran, ambillah ibrah, ambillah nasihat, dan jadikan itu sebagai peringatan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, yang telah terjadi. Jadi diulang-ulang oleh khatib membaca itu. Fa'tabiru ya ulil absar. Kira-kira itu penutup ayat yang lampau, yang sengaja kita ulang lagi untuk nyambung. Nah, sekarang masuk kepada kisah berikutnya, kisah kaum pembangkang yang akan terkenal. Itu wa fi Musa, dan pada Nabi Musa juga terdapat tanda-tanda juga, pelajaran juga bagi orang-orang yang memahaminya, merenungkannya, dan rasa takut. Itu ketika arsala kami mengutusnya, mengutusnya Nabi Musa itu ila Fir'aun, kepada Fir'aun, bisultanin mubin, dengan keterangan
yang nyata, itu mukjizat-mukjizat. Mari kita pahami sejenak. Kata ahli sejarah, wallahu alam. Sebab yang paling tahu sejarah adalah Allah. Kata ahli sejarah, kata pakar-pakar, kita baca dalam buku-buku mereka, karya-karya mereka, bahwa kerajaan Mesir kuno dikuasai oleh Fir'aun 3000 tahun. Ada lebih 100 Fir'aun, karena Fir'aun itu gelar bagi para pemimpin-pemimpin, raja-raja Mesir. Jadi Fir'aun bukan satu. Sepanjang dinasti mereka 3000 tahun, selama itu silih berganti Fir'aun menguasai Mesir. Artinya apa? Fir'aun adalah gelar, dan Fir'aun bukan satu, banyak Fir'aun. Dan Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama Fir'aun itu. Disitulah para ahli, para sejarawan berbeda-beda menyelidiki Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa ini siapa. Karena Fir'aun tidak satu. Fir'aun yang paling kuat, yang paling berkuasa, yang paling hebat, mempunyai tentara-tentara yang luar biasa, laskar-laskar, Fir'aun zaman Nabi Musa. Kata beliau-beliau, para ahli sejarah, Fir'aun itu disebut dengan Ramses, namanya Ramses II. Ramses II, yang dikenal juga nanti dengan Fir'aun Bapak. Karena Nabi Musa kecil-kecil disetujui oleh si Fir'aun ini agar istrinya memungut, menjadikan Musa kecil sebagai anak yang akan diasuh di istana. Dan sejarahnya kita sudah tahu. Ini namanya Fir'aun Bapak, itu Ramses II. Dia yang memerintahkan agar membunuhi anak laki-laki, bayi laki-laki daripada Bani Israel. Sekedar untuk kita ingatkan, Bani Israel itu bukan penduduk asli Mesir, mereka pendatang ke Mesir. Kan gitu. Setelah Nabi Yusuf mendapat suatu kepercayaan di Mesir, sehingga beliau diamanahi menjadi pejabat tinggi di Mesir, lalu beliau mengajak ayah beliau beserta keluarga besar untuk pindah ke Mesir. Ayah beliau Yakub itu gelarnya Israel. Yakub gelarnya Israel. Lalu keturunan Nabi Yakub ke bawah namanya Bani Israel. Bani Israel. Sementara keturunan Nabi Ismail, Bani Ismail, sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, anak beliau yang terkenal dua. Anak Nabi Ibrahim kan masih ada yang lain. Anak beliau yang terkenal dua. Istri beliau yang terkenal dua, walaupun ada istri lain. Yang pertama kan Sarah, yang kedua Hajar. Anak beliau yang tertua Hajar, anak beliau yang tertua Ismail. Ismail ada di tanah Makkah. Dan Ismail kemudian hidup di Makkah. Dari inilah nanti lahir keturunan pai ke bawah Bani Ismail, ujungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu daripada pihak Sarah melahirkan anak Ishak, Ishak anaknya Yakub. Jadi Nabi Yakub itu pamannya Ismail, Pak Wo-nya. Nabi Ismail Pak Wo, Nabi Yakub. Nabi Yakub dikaruniai anak 12 laki-laki. Istrinya berempat. Dan ini jangan tiru. Karena istri-istri beliau
menyuruh Nabi Yakub mengawini masing-masing pelayannya, istri beliau. Nah, makanya jangan tiru, tidak mungkin ditiru. Lalu lahir anak 12, ya kan? Putra semua. Di antara 12 itu namanya Yusuf. Yang itu Yusuf. Yusuf yang didengki oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga disingkirkan. Lalu singkat cerita, lama-lama ujungnya Nabi Yusuf menjadi orang besar di Mesir. Setelah sekian peristiwa dan sekian lama, akhirnya Nabi Yusuf mengajak Nabi Yakub yang berada di Kan'an, Palestina, untuk pindah keluarga besarnya ke Mesir. Disitulah Nabi Yakub dengan anak-anaknya berkembang. Anak-anak Yakub kawa namanya Bani Israel. Bani Israel. Sampai di zaman Nabi Musa, mereka jumlahnya sudah saking banyaknya. Lalu karena di zaman Musa Bani Israel sudah jadi budak dan diperbudak, bukan hanya Bani Israel yang ada di Mesir di zaman itu, juga orang-orang Suriah, mereka jadi budak. Jadi zaman Fir'aun di masa Nabi Musa, bangsa-bangsa lain seperti Bani Israel dan Suriah itu mereka jadi budak, pekerja, bangsa pekerja, bangsa budak, bangsa nomor 2. Jadi budak betul, jadi buruh, jadi petani, dan seterusnya. Nah, ujung cerita sampai suatu peristiwa di mana Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang Bani Israel tadi. Sementara bayi bangsa lain tidak. Kita ingatkan bahwa semasa itu Fir'aun sangat berkuasa, punya laskar luar biasa. Itu termasuk Fir'aun yang paling berjaya, paling kuat. Nah, Fir'aun ini yang disebut dengan kata para ahli sejarah Ramses II. Nah, gelarnya kan Fir'aun. Penguasa-penguasa sepanjang 3000 tahun itu, penguasa-penguasa Mesir, nama gelarnya Fir'aun. Kalau di Jepang ya kaisar lah. Di kita presiden, tapi presiden bukan raja kan? Presiden diangkat. Kalau raja kan dinasti keturunan. Jadi di zaman Nabi Musa itu, ketika beliau kecil-kecil, Fir'aunnya ini Ramses. Kemudian setelah Nabi Musa menyelamatkan diri lari ke Madian, setelah beliau meninju seseorang mati, karena rupanya beliau diberi kekuatan pada tangan beliau, nanti beliau dinasihati untuk menyelamatkan diri, sehingga beliau berjalan ke Madian. Madian itu terletak di Jazirah Arabia, sementara Mesir terletak di Afrika. Madian beliau. Sekembalinya dari Madian, setelah beliau berkeluarga dengan anak Shu'aib, pun telah beranak, beliau ingin pulang setelah belasan tahun ingin pulang. Di tengah jalan kan beliau diangkat Allah jadi Rasul di lembah suci tua. Lalu beliau dikirim ila Fir'auna wa fi Musa, dan juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah dan juga tanda-tanda kaum yang membangkang, menentang dalam kisah Nabi Musa. Pada diri Musa, ketika dia Nabi Musa itu arsalna, kami utus, kami kirim dia sewaktu Nabi Musa berada di lembah suci tua. Itu idhab ila fir'auna innahu tagha, atau dalam surat Taha idhaba ila fir'aun, engkau ya Musa pergi kepada Fir'aun. Nabi Musa minta, angkatlah saudaraku
Harun, pendampingku. Alangkah. Yang Rasul sebenarnya Nabi Musa. Nabi Harun bukan Rasul, beliau Nabi. Menurut sebagian. Kemarin beliau tidak ada kitab suci. Beliau hanya pendamping, membantu Nabi Musa. Nah, pergi. Itu diangkat. Fir'aun siapa yang beliau hadapi? Fir'aun anak. Itu ada sejarah. Wallahu a'lam. Karena Fir'aun yang memungut beliau sebagai anak sudah meninggal. Dan meninggal karena tua. Kabarnya konon berkuasa 66 tahun. Tua, penyakit tua. Diserang oleh penyakit tua segala macam. Lalu meninggal, digantikan oleh Fir'aun anak. Nabi Musa diutus kepada Fir'aun anak ini. Kan Fir'aun lebih 100. Lebih 100-an. Saya tidak tahu pula 100 itu mana-mana saja. Karena ilmu saya tidak sampai ke situ. Bahkan para ahli pun berbeda-beda memahami yang 100. Karena di wilayah Mesir itu ada Fir'aun. Diutus kepada Fir'aun yang berkuasa setelah Fir'aun tua wafat. Nama Fir'aun yang ini Maremtah, yang usianya tidak terlalu jauh terpaut dengan Nabi Musa. Kecil-kecil bersama Nabi Musa di istana. Fir'aun anak. Jadi ila Fir'aun, kepada Fir'aun ini. Betul atau tidak betul, Allah yang paling tahu. Namanya Maremtah. Dialah yang melanjutkan kekuasaan ayahnya. Kepada ini, dia pula yang mengaku sebagai Tuhan. Lebih parah dia daripada sang ayahnya. Bisultanin mubin, dengan sultan mubin. Sultan mubin nyata. Sultan kekuasaan, bukti-bukti yang kuat, itu mukjizat. Banyak disebutkan dalam kitab-kitab. Sultan itu kan keterangan, penjelasan yang mubin, yang nyata, tapi maknanya adalah mukjizat. Mukjizat itu berupa tongkat dan tangan yang beliau terima semenjak beliau di lembah suci Tua. Lalu mukjizat berikutnya setelah beliau berhadapan dengan Fir'aun. Tapi mukjizat pertama yang dikasih adalah tongkat. Ketika Allah bertanya, Allah Maha tahu apa yang ada di tanganmu Musa. Ini tongkatku. Tongkat yang aku gunakan untuk mengembala ternak dan mengait daun-daun untuk ternakku. Jadi Musa itu kan dia peternak lah. Udah lama. Maharnya kan mengembala kambing 7 tahun. Bila tongkat, syukurlah tongkat itu tidak disebutkan dari batang apa atau ranting apa. Kalau disebutkan ranting apa, batang apa, barangkali sudah keramat itu batang kayu. Misalnya tungkekku ranting kayu atau cabang daripada batang piaweh, barangkali sudah habis piaweh. Piaweh dia tahu? Paraweh. Untung tidak ada. Jadi tongkat biasa yang dipakai oleh Nabi Musa untuk berjalan, melewati gurun-gurun. Beliau juga peternak untuk menghalau domba-domba. Sekaligus ada batang-batang yang tinggi dirangkul ke bawah dengan tongkat untuk memberi makan ternak. Tongkat itulah yang ditanya Allah. Allah kan tahu, tidak perlu tanya. Wa ma fi yaminika Musa. Tanganmu apa Musa? Tongkat itu. Asaya. Tongkat itu yang dijadikan Allah sebagai mukjizat. Mukjizat pertama. Setelah itu bertangan. Tangan beliau bercahaya. Dan ada kekuatan tersendiri di tangan beliau. Dengan dua mukjizat ini mula-mula, wallahu a'lam, bisultanin mubin. Jadi pergilah engkau kepada Musa
kepada Fir'aun, ya Musa bisultan, dengan membawa ini. Ada juga yang mengatakan hujah-hujah yang nyata, penjelasan-penjelasan yang tegas, yang terang, yang jelas, tidak bisa dibantah. Juga namanya sultan namanya. Tapi di sini ada dua pendapat. Pertama, sultan itu maknanya mukjizat berupa tongkat dan tangan, dan juga sebagaimana ulama memahami, sultan juga maknanya adalah hujah yang jelas, yang terang, yang nyata. Juga kira bisultan mubin kepada Fir'aun. Maka beliau berangkat. Dalam surat Taha ini dah. Setelah beliau membaca doa Rabbi shrahli sadri, beliau minta kelapan dada, dan seterusnya beliau meminta di ketika itu. Disebutkan oleh para ahli tafsir dalam surat Taha, sewaktu sebelum beliau berangkat setelah beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul, maka ketika itu beliau berdoa, itu dia Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kan surat Taha surat ke-20 semenjak ayat ke-25. Rabbi shrahli sadri, beliau minta, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku. Yasli amri, ayat 25 surat Taha surat ke-20. Yassirli, dan mudahkanlah bagiku amri, urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan lepaskanlah kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka dapat memahami ucapanku. Waj'al li waziran min ahli, ini permintaan beliau. Dan jadikan pula ya Allah untukku pembantu wazirku daripada keluarga aku sendiri, yaitu Harun, akhi. Harun sebagai pembantu, sebagai pendamping, dialah saudaraku. Usdud bi azri, agar dapat teguh kekuatanku bersama dia, karena dia fasih. Ini kan permintaan Nabi Musa. Maka Allah angkat Nabi Harun menjadi pendamping beliau. Lalu doa ini populer dibaca oleh kita-kita yang akan berkhutbah, akan berceramah, akan mengasihkan kajian-kajian. Dibaca pula ini. Kawan saya ada yang berseloroh, tapi jangan masukkan ke hati. Seakan-akan kami ini Fir'aun, katanya. Karena dibaca oleh penceramah, jangan masukkan ke hati ini. Apakah kami ini Fir'aun? Kenapa? Ini kan doa yang dibaca oleh Musa ketika akan menghadapi Fir'aun. Kami tidak Fir'aun. Tapi jangan masukkan ke hati, Pak. Itu kan seluruh kawanmu sama yang mau penggarah. Iya. Nabi Musa minta kelapan dada, karena yang akan dihadapinya Fir'aun. Dia tahu siapa Fir'aun. Bedanya Nabi Muhammad tidak minta, Nabi Muhammad disuruh dikasih tanpa diminta kasih. Alam nashrah laka sadrak, itu bedanya. Fir'aun meminta supaya dilapangkan, Nabi Muhammad dikasih saja tanpa diminta. Itu saja kata beliau-beliau ulama kita menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW. Nah di sini ya, permintaan beliau dikabulkan Allah. Salah satunya adalah diangkatnya Harun, saudara beliau, sebagai pendamping beliau. Harun terkenal dengan kefasihannya, fasih, kepiawaiannya dalam berkata, dalam menyampaikan berbagai macam ajakan-ajakan seruan. Nabi Musa beliau tidak fasih. Kabarnya konon wallahualam pengaruh daripada makan kurma panas. Tapi ini ulama berselisih. Tapi yang jelas saudaranya Harun lebih fasih.
Diriwayatkan juga Harun ini lahir di tahun tidak ada pembunuhan. Nabi Musa lahir di tahun pembunuhan. Kenapa? Setelah semua bayi-bayi Bani Israel yang lahir laki-laki dibunuh, akhirnya para penasihat Fir'aun datang menghadap Fir'aun, memberikan suatu saran dan solusi bahwa andaikan semua bayi-bayi laki-laki Bani Israel ini dibunuh semua, maka habislah keturunan mereka. Tentu tidak ada lagi yang akan menjadi pekerja, menjadi buruh-buruh, kuli-kuli kasar. Habis, ada. Maka dirubah situasi. Sekarang begini, setahun yang lahir dibunuh, tahun depan dibiarkan hidup. Lahirlah Nabi Harun di tahun tidak ada pembunuhan. Nabi Musa lahir di tahun pembunuhan. Itu makanya saudara beliau hidup. Dan kita pun tahu Nabi Musa pun hidup. Kedua-duanya hidup. Dan kedua-keduanya dipertemukan oleh Allah dalam satu tugas mulia. Allah perintahkan, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua, hai Musa dan Harun, berangkatlah pergi kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu tagha. Masih dalam ayat lain. Tagha faqula lahu qawlan layna. Katakan kepada Fir'aun itu kata yang lembut, kata yang jangan mengeras-ngeras, jangan menghadik-hadik, qawlan layna. Dalam surat Taha juga itu ketemu ayat 42. Ya, katakan kepada ayat apa? Katakan kepada Fir'aun itu qaulan laina, perkataan yang ayat 44, kata-kata yang lembut, jangan membentak-bentak itu Fir'aun. Di sini pula ulama memahami kepada kita bahwa berdakwah kepada penguasa berbeda dengan berdakwah kepada rakyat jelata. Bahasanya juga beda, caranya tidak beda. Penguasa itu namanya berkuasa. Tampu atau puji dino. Ini sedang berkuasa. Kata-kata yang dipilih qaulan layyina, kata yang lemah lembut, sifatnya ajakan, bukan meminta, bukan menghardik, bukan menuding segala macam. Kita kembali kepada ayat tadi. Jadi bisultanin mubin. Wa fi Musa iz arsalnahu ila fir'aun bisultanin mubin, kepada Fir'aun. Sultan di sini maknanya dua. Pertama mukjizat, yang kedua adalah hujjah-hujjah yang jelas, yang terang, yang nyata, yang tidak terbantahkan. Fatawalla biruknihi. Fatawalla biruknihi. Maka lalu Fir'aun itu tawalla, dia berpaling. Berpaling, tidak menerima, tidak mengakui, menolak untuk beriman, untuk percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Musa melalui Nabi Harun, karena juru bicaranya Nabi Harun. Biruknihi, rukni tentaranya, karena dia mempunyai tentara-tentara yang kuat, siap. Maka disebutlah tentara-tentara yang kuat, yang siap, yang patuh taat, itu namanya rukun. Rukun itu kekuatan. Tiang, tonggak, penjaga namanya rukun. Sudut juga namanya rukun. Ini rukun. Itu makanya nanti di Ka'bah rukun. Rukun Yamani. Sudut, tiang, tonggak, rukun. Ini tiang, penyangga, tonggak. Yang bisa menopang, menguatkan orang namanya rukun. Rukun. Nah, Fir'aun mempunyai rukun. Nah, biruknihi. Rukunnya itu tentara-tentaranya yang kuat, laskar-laskarnya, pendamping-pendampingnya, yang siap setiap saat. Dalam surah Al-Fajri, ya, Fir'aun itu mempunyai autad. Autad, punya tiang-tiang bangunan juga. Tentara-tentara yang bagaikan tiang.
Dia bagaikan tiang. Inilah yang menjadi kebanggaan si Fir'aun, di mana rukunnya, tentara-tentaranya siap dalam segala hal, siap patuh taat kepada Fir'aun. Namanya rukun. Dalam surat apa tadi? Surat Al-Fajr kan itu bunyi. Al-Fajr bunyi wa fir'auna dzil autad. Dan Fir'aun, dia mempunyai pasak-pasak. Ada ulama mengatakan bukan hanya pasak, mempunyai tentara-tentara, pembantu-pembantu, pasukan-pasukan bagaikan pasak-pasak yang kuat, yang kokoh, yang terpancang, sehingga kuat dia. Ini dia banggakan kekuatannya begitu. Zil autad. Jadi tawalla, dia berpaling, dia menolak ajakan seruan daripada Nabi Musa. Bukan hanya dia saja, dengan biruknihi. Tentu kalaulah induk Zambang, ketua gadang, bos, menolak, membantah, menentang, tidak setuju, pasti itu rukunnya juga ikut serta. Iyalah rukunnya. Lihat sajalah, tidak percaya. Kalau ketua gadang, induk Zambang, bos, tidak setuju, rukunnya juga tidak setuju. Namanya manusia yes man ini, yes man. Siap Pak? Iya Pak. Itu rukun. Karena Fir'aunnya membantah, menolak, menentang, tidak percaya, tidak yakin, maka rukunnya juga ikut. Apa rukun? Pembantu-pembantu setia, tentara-tentaranya yang siap untuk apa saja, juga menolak. Kalau menolak, kena bunuh dia. Kena bunuh dia. Begitulah sepanjang zaman. Penguasa-penguasa ala Fir'aun ini, dia mempunyai rukun. Kalau tidak ada rukunnya, tidak kuat dia. Tidak ada rukunnya, habis dia. Rukunnya ini yang siap sedia. Tawalla bi rukunihi wa qala sahirun au majnun. Ini kata orang sekarang, ini framing. Dibentuk sedemikian rupa berita, lalu dituduhkan. Berita itu terus menerus disebarkan, digambar-gemborkan. Si A itu begini, lama-lama cap itu lekat seperti itu. Semalam saya mendengar gaji daripada ustaz kita di Gadui. Beliau itu gaji beliau. Framing katanya. Dunia membuat satu berita, ekspos, disebar, itu melemparkan tuduhan sehingga lekat cap itu teroris kepada Hamas. Namanya framing. Itu kaji beliau semalam. Jadi ini pula yang digunakan semenjak sisuk. Kalau si Fir'aun sudah mengatakan ini jahat, pembangkang, teror, tukang sihir, gila, maka semua orang bilang itu. Tentu pembantu-pembantunya, tentara-tentaranya, laskar-laskarnya, pengikut-pengikut setianya, lebih-lebih orang penjilat-penjilat. Nah, nih. Penjilat-penjilat yang mencari makan, mencari jabatan, mencari posisi, akan terus seperti itu. Akan mempergunakan bahasa apa saja untuk menjilat. Dan dia yang paling utama dan pertama sekali memampangkan diri untuk itu. Apa di kita namanya apa nih? Buzzer, bluzer apa namanya? Saya tidak tahu istilahnya. Tapi begitu deh.
Kalau Fir'aun sudah mengatakan Musa ini sahir, tukang sihir, gila, itu tuduhan berbahaya, maka menyebar berita itu. Nah, lekatlah cap Musa tukang sihir, Musa gila. Disebar oleh ini rukun-rukunnya, pembantu-pembantunya, penopang-penopang setianya. Rasanya begitu. Rasanya begitu semenjak dulu sampai sekarang, bahkan di negeri di tempat kita berada juga dipakai gaya-gaya seperti itu. Mencap, menuduh, menuding. Membikin bahasa-bahasa sehingga lekatlah cap itu kepada seseorang dan populer dia dengan seperti itu. Populer seperti itu. Nah, itulah dunia. Amerika mencap teroris, dilekatkan gelar teror. Siapa saja yang main teror orang banyak, salah tidak salah nantilah teroris. Makanya lekat sekarang Hamas teroris. Orang yang bela tanah airnya, bela bangsanya, bela agamanya, teroris. Karena itu framing tadi. Dapat kita pahami begitulah Fir'aun. Langsung dia mengatakan setelah adu hujah. Kapan Fir'aun mengatakan Musa itu sahir atau majnun? Ketika Fir'aun meminta datangkan bukti-bukti. Karena Musa datang mendakwahi, mengajak, menyeru, terjadi dialog yang Nabi Musa diwakili oleh Harun, menjelaskan, memaparkan, intinya mengajak Fir'aun untuk beriman, untuk percaya. Segala macam tadi dialog. Fir'aun itu kan bukan pandir itu, enggak pandir, nama seraja. Panjang pertimbangannya, banyak pemikirannya, ujungnya dia menolak, dia membantah, dia menentang, dan dia minta bukti. Engkau ni rasul apa ini? Mana buktinya? Terjadilah itu. Adu kekuatan. Karena dia menuduhkan Nabi Musa ini sihir. Kenapa? Nabi Musa mengeluarkan tangan dan tongkatnya. Ini sihir. Dia tidak melihat itu suatu mukjizat, tapi sihir. Kemudian dia dulu semua. Nabi Musa Fir'aun menyiarkan ke masyarakat luas, kumpulkan tukang-tukang sihir kita akan menghadapi penyihir ini. Dan terjadilah itu. Dituduh pula gila. Kenapa Nabi Musa dituduh gila? Sebenarnya kan bukan hanya Nabi Musa yang tuduh gila. Semenjak Nabi Nuh sudah gila juga, cap lekat. Pokoknya orang kalau membawa ajaran aneh-aneh, berita yang macam-macam, yang tidak sesuai dengan yang berkembang, gila. Ini Rasul pertama yang dituduh gila, Nabi Nuh. Tidak tanggung-tanggung, istrinya juga menuduhnya gila. Bahkan istrinya menyebarkan ke masyarakat, suami saya sudah gila. Bukan hanya itu, di mana suaminya berada, istrinya situ. Suami saya ini jangan ikuti, ini gila. Telah gila aja. Aneh-aneh saja ajaran dan penyampaiannya. Jadi kalau ada yang aneh, ada penyampaian yang ganjil daripada masyarakat, gila. Ustaz gilo aja. Tiba-tiba Ustaz kan, Ustaz gilo. Macam-macam. Gila. Jadi bukan hanya Musa, Nabi Muhammad gila juga. Kenapa Muhammad gila? Kenapa gila Muhammad? Masa sudah mati, ada hidup lagi, ada akhirat, ada hisab, ada pembalasan, ada surga neraka, gila. Semenjak kematian istrinya bertambah gila dia. Makanya maka ingin mencarikan perempuan tercantik di Makkah, barangkali semenjak kematian bininya Muhammad ini sudah materi-materi selama. Kasih uang, cap gila. Jadi orang yang membawa ajaran-ajaran baru yang berbeda dengan apa yang selama ini dianut, dipahami, ya bisa-bisa dicap gila.
Gila. Bukan hanya Nabi yang jelas-jelas menentang berlawanan apa yang beliau sampaikan dengan orang banyak. Guru-guru tentu ada gila di masyarakat. Saya mendengar itu. Guru-guru, ustaz-ustaz kampung itu gila. Berbeda dengan yang disampaikan beliau, berbeda dengan apa yang sudah menjadi tradisi di kampung. Guru apa? Ujungnya kesal. Guru pengacau banyak. Ada guru pengacau dan kalimat yang lebih parah daripada itu. Bayangkan tuduhan itu kepada Nabi kan. Nabi Musa membawa ajaran aneh berbeda dengan raja di raja. Beliau menyerukan seruan seperti itu, sama dengan Nabi Ibrahim menyerukan kalimat yang tak termakan di kepala ayahnya raja ketika itu. Jadi karena beliau membawa ajaran-ajaran yang berbeda dengan yang semestinya, dia kepecap gila. Lebih-lebih parah kalau dia yang sudah mati ini hidup lagi, nanti ada hari pembalasan, bertambah gila. Nabi Musa itu sahirun atau Musa ini gila. Di samping gila, ini tukang sihir atau sudah gila. Dia banyak penyebab makanya Nabi Musa itu gila menghadapi Fir'aun dia. Tuhan boleh dihadapinya. Manusia paling berkuasa di zaman itu, paling bahagia, paling kuat, banyak laskar, banyak tentara. Di tengah-tengah Fir'aun itu Nabi Musa berada di tengah-tengah Fir'aun dengan aparat-aparatnya. Situ ada tentara-tentara. Tanggung-tanggung. Saya tidak kagaca menyampaikan kalimat menghadap Tuhan. Kaca. Nah, saya ingat dalam catatan-catatan yang disampaikan oleh para guru-guru kita, kenapa Nabi Musa meminta kepada Allah doa yang tadi, Rabbi shrah li sadri, sampai ke bawah. Di Nabi Musa terbayang siapa yang akan dihadapinya. Ini sosoknya. Kata beliau juga, si Fir'aun yang akan beliau hadapi itu beliau tahu kawannya, orang yang sama besar di sana dengan perangainya, wataknya tahu. Karena bukan Fir'aun bapak lagi. Karena Fir'aun bapak, Nabi Musa mendengar berita sudah meninggal. Atau hampir sama keduanya. Jelas ini sosok orang yang akan dihadapinya. Nah, Nabi Musa meminta ini. Allah merintahkan pergi ke Fir'aun. Fir'aun itu tagha. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Tagha itu kan sudah keluar batas. Ini tagha ni. Dulu pernah saya contohkan. Air ini diisi penuh. Diisi juga. Kalau bahasa kami melimbak. Kalau bahasa orang Siko melimpah. Air yang melimpah itu tagal. Tagal ma, air melimpah. Diisi juga melimpah dari tadah ke lantai, ke meja. Diisi juga melimbak dari meja ke bawah. Namanya tagal. Lamma tagal ma. Tatkala air sudah melimpah ruah. Bahkan zaman Fir'aun dan zaman Nabi Nuh namanya tagal ma. Orang yang parangainya lama limpah melewati batasan-batas. Ayo. Kalau berkelebihan israf namanya. Musrif. Tapi kalau taga melimpah-limpah, meruah-ruah. Melewati batasan-batasan sampai puncaknya dia mengaku saya Tuhan. Itu dah biasa. Ia kata Allah cap innahu taga. Tagin. Pergi. Tentu Nabi Musa terbayang. Di Nabi Musa terbayang ini siapa yang akan dihadapinya. Tinggal beliau berdoa dan minta Harun menjadi pendamping. Dua orang akan menghadapi siapa? Walaupun tidak sama, tapi pergilah ke Korea Utara gitu. Hadapi Presiden Korea Utara. Konon kabarnya, saya tidak tahu konon kabarnya, kita lihat di chattingan, tidak ada saja orang bertepuk ketika beliau datang itu sudah bisa masuk catatan yang harus di blacklist. Orang harus bersuara, harus menangis ketika bertemu dengan beliau.
Itu di Korea Utara kalau memang benar. Bayangkan Fir'aun, orang menelungkup, merukuk-rukuk dia. Taga kan. Jadi ketika Nabi Musa dicap sahir, tukang sihir, gara-gara Nabi Musa mengulurkan tongkat dan tangan. Dituduh Majnun, ya, yang disampaikan Musa ini aneh-aneh saja, macam-macam saja, Majnun ya. Rasanya sampai situ gaji kita dulu. Ada beberapa catatan barangkali. Berhadapan dengan penguasa, itulah Nabi Musa. Dan beliau meminta bekal kepada Allah, minta petunjuk, minta dikuatkan. Kalau kita baca kisah Nabi Musa dalam surah lain, beliau takut sebagai manusia normal, takut beliau. Takut pergi ke sana, takut beliau. Jadi ketika ketakutan itu, kata beliau, pesan Allah, pergilah, saya di belakang, saya mendengarkan, saya memantau, saya melihat. Itu kekuatan yang diberikan Allah. Disebutkan saya mendengar, saya melihat, saya memantau, pergilah. Enggak, tapi teman juga lah saya dengan saudara saya namanya Harun. Dua ini pergi menghadapi Fir'aun. Intinya itu berhadapan dengan sang penguasa. Ia tidak sama berhadapan dengan rakyat jelata. Orang berkuasa punya power, punya pendukung, punya pendiking, punya manusia-manusia yang suka senyum-senyum. Orang tukang senyum kah? Senyum-senyum ini kerjanya mencari bosnya. Bosnya manggu-angguk. Itu bayar bentuk orangnya kan? Carilah bentuk orangnya. Bosnya gini betul lah. Bosnya melancik matonya setul itu. Itulah manusia yes man. Ekor pendukung-pendukung Fir'aun. Yang terakhir bahwa siapapun yang menyampaikan ajakan seruan yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat, dia akan mendapat cap. Apapun capnya, pokoknya cap dikasih. Iko ustad ko mengkuah, ko guru ko, ada cap. Cap itu karena dia menyampaikan sesuatu yang berbeda atau tolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Sampai puncaknya itu guru saki itu. Kalau mau dituduh oleh orang yang lama mengaji, guru bunglon gajinya. Bunglon. 6 bulan kalalasonya. Bawa sampai yang bawa tuduh kalalasonya. Mudah-mudahan beliau nangapi galaknya gini. Mudah. Itulah kalalaso, pendekar kalalaso. Ngaji sinan lain lu kaji, sekolah lain lu kaji. Sinan pakai bismillah, sekolah pakai bismillah. Hanya gara-gara bismillah tu boleh tuduh kalalaso. Ya, kalalaso nak punya pendirian je. Kan itu. Itu yang lah kalalaso aja. Apalagi menyampaikan yang aneh-aneh. Jadi biasa cap-cap itu biasa. Tuduhan yang benci, yang tidak suka, yang sakit hati, yang dengki biasa menuduh sang guru, ustadz, penceramah, apalagi ulama. Kita saja yang tidak ulama sudah begitu, apalagi ulama betulan. Rasanya gitu kajian kita di pagi hari ini. Sedikit banyak mudah-mudahan ada tambahan ilmu di kita. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.